11, Kota Lok Sumawe. Saya Linda Astuti dari SD Negeri 1 Muara 1. Saya Wilda dari SD Negeri 7 Muara 1. Saya Fitri Arya Sibuat dari SD Negeri 4 Muara 1 dan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Linda, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Ibu. Iya, selamat siang. Bagaimana nih kondisinya Bu Linda? Alhamdulillah baik ya Ibu ya. Alhamdulillah baik berarti ya Bu Linda ya hari ini ya sesuai dengan kemarin saya sampaikan kepada Ibu bahwasanya hari ini saya mau ke sekolah. Ibu hari ini ada coaching dengan Ibu siapa Bu? Dengan Ibu Wilda Bu ya. Insya Dengan Allah Ibu Bu. Wilda. Saya berencana coachingnya akan kami lakukan di jam 15 WIB bersama dengan Ibu Wilda Bu. Iya, baik Bu. Jadi kehadiran saya ke sini yaitu saya ingin memberikan dukungan penuh terhadap Ibu Linda bagaimana kompetensi coaching yang Ibu ingin kembangkan nantinya ya Bu Linda ya. Iya boleh Bu, baik. Nah, maka dari itu, saya ingin mengamati proses coaching yang Ibu Linda laksanakan dengan Ibu Wilda nantinya ya Bu. Iya, Nah, Bu. apakah Ibu sudah siap melakukan coaching pada siang hari ini Bu? Iya Ibu, saya sudah siap. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Fitri karena sudah bersedia menjadi pengamat saya. Selain itu saat saya melakukan coaching bersama Ibu Wilda. Baik Bu, sebelum memulai coaching ini, saya akan menjelaskan beberapa hal yang terkait dengan rubrik penilaian dari coaching. Nah, jadi poin-poin yang akan saya amati nanti pada saat proses coaching nantinya, saya akan melihat apakah Ibu Linda ini melakukan coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, jadi alur tirta itu kan terdiri dari yang pertama itu ada namanya tujuan umum ya Bu ya. Lalu Ibu mengidentifikasi masalah, ada rencana aksi, dan terakhir ada tanggung jawab dari si coach dan coachingnya nantinya. Nah, jadi apakah Ibu melakukan pencapaian coaching nanti sesuai dengan prinsip-prinsip coaching yang sudah dipelajari, yaitu membentuk kemitraan dengan coaching, menggali potensi si coaching tersebut. Lalu juga Ibu bisa melihat bagaimana nanti proses coaching itu sesuai dengan kreatif Ibu sendiri. Nah, jadi dengan begitu proses coaching tadi bisa maksimal ya Bu ya. Nah, selanjutnya kompetensi ini juga dalam coaching perlu diperhatikan Bu. Jadi bagaimana kehadiran penuh, present, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk si coaching tersebut pada saat proses coaching. Nah, saya juga ingin mengamati bagaimana Ibu nanti akan timbul rasa atau apresiasi terhadap si coaching tersebut. Bagaimana Bu? Jelaskan dengan mengenai tersebut. Ya Ibu, saya akan berencana melakukan coaching sesuai dengan Ibu sampaikan tadi, yaitu alur tirta, dan saya akan menerapkan kompetensi inti dan prinsip-prinsip coaching, dan saya sudah sangat jelas dengan apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Oke Bu, baik. Nah, pertama kompetensi coaching, saya ingin melakukan pertanyaan sebelum proses coaching nantinya. Bagaimana Bu Linda? Baik Ibu, silakan Ibu. Nah, yang pertama itu kompetensi coaching yang ingin dalam diri Bu Linda itu seperti apa yang ingin Ibu kembangkan? Iya, Ibu, saya di sini kan yang akan saya kembangkan ada 3 kompetensi ya Ibu ya, di mana yang satu kehadiran penuh saya di saat melakukan coaching, kedua mendengarkan dengan aktif, kemudian yang ketiga juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coaching itu sendiri. Oke Bu Linda, mantap sekali itu ya, kompetensi yang ingin Ibu harapkan. Nah, dari kompetensi tersebut, kira-kira ini kan tadi ada 3 ya Bu ya. Iya. Nah, kompetensi yang bagian yang mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik nantinya pada saat saya mengobservasi nanti? Iya Ibu,
untuk spesifikasi saya ingin Ibu observasi saya di bagian mendengar dengan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, Ibu. Berarti fokus dari Bu Linda tadi yaitu yang pertama mengembangkan bagaimana mendengar secara aktif, lalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Iya, Ibu. Nah, kemudian seperti apa sih indikator ataupun ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu Linda inginkan dari sesi coaching ini nantinya, Bu? Iya, saya ingin saya itu mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengar daripada berbicara, Ibu ya. Serta nanti saya bebas dari judgement, habis itu asumsi, Ibu, maupun asosiasi, dan yang kedua itu tentang nanti saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari saya mendengarkan si coach tersebut. Baik Bu Linda, baik sekali. Proses pengembangan yang ingin Ibu secara spesifik tadinya ya. Jadi dari kegiatan praobservasi ini cukup sekian ya Bu Linda ya. Nanti terima kasih sudah mengajukan atau menjabarkan rincian-rincian kompetensi yang ingin Ibu kembangkan nantinya. Iya. Nah, setelah melakukan coaching nanti kita akan melakukan pasca coaching. Jadi nanti kita akan bertemu lagi ya Bu Linda ya. Iya, baik Ibu, terima kasih Ibu karena Ibu sudah bersedia berbicara dengan saya sebelum kita. Assalamualaikum Ibu Wilda, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu, terima kasih ya Bu sudah dapat meluangkan waktu Ibu yang sudah meluangkan waktu karena saya pikir Ibu sangat sibuk sekali. Makanya saya menghubungi Ibu, ada sesuatu yang ingin saya katakan. Iya, alhamdulillah ya Bu Wilda sehat juga ya. Nah, hari ini kita akan melakukan coaching terkait permasalahan yang kemarin ingin Ibu bahas ya. Belum sempat terbahas ya karena mungkin saya pun lagi sibuk, Bu Wilda pun lagi sibuk. Pas ketemunya pun di tempat yang nggak tepat ya. Iya. Silakan, baik ya Ibu Wilda, gimana kita mulai saja coachingnya? Boleh, boleh. Jadi bagaimana Ibu Wilda? Kira-kira apa yang mau kita diskusikan hari ini? Gini Bu, saya kan punya masalah Bu. Iya. Siswa saya itu di sekolah tuh ada sekitar satu orang tuh asal saya kasih tugas tuh PR tidak pernah mengerjakan Bu. Itu saya bingung Bu, bagaimana sih? Maksudnya saya mau cari solusi nih dengan Ibu. Apakah ada solusi untuk saya? Gimana Bu? Jadi itu permasalahannya ya. Kalau menurut Ibu Wilda, kira-kira penyebab anak tersebut bisa melakukan seperti itu kenapa ya? Itulah Bu, kemarin memang saya sudah observasi sih, sudah tanya, sudah hubungi orang tuanya juga, maksudnya sepertinya dia tuh memang ada sepertinya kayak membantu orang tua ya di rumah Bu. Makanya pekerjaan PRD ini nggak bisa diatasinya gitu Bu. Entah ada pekerjaan lain, orang tua dia kan anak, habis itu dia pun kayaknya Bu banyak adiknya gitu Bu. Nah, dari tingkah anak tersebut kira-kira ada kesulitan nggak yang Ibu Wilda hadapi di saat proses pembelajaran? Ketika proses pembelajaran sih Bu, dia biasa aja Bu. Memang dia orangnya sulit untuk jarang untuk mau bertanya kepada guru. Nah Bu Wilda, dari tingkah anak tersebut kira-kira ada tingkat kesulitan apa yang Ibu hadapi di kelas? Kalau tingkah anak tersebut sih Bu, dia kan tingkahnya biasa saja, normal, cuma kan jarang untuk bertanya. Tapi dengan perbuatan dia seperti itu, jarang buat PR gitu kan, itu kan berdampak terhadap siswa lain gitu kan. Jadi maksudnya dia enak kali Bu nggak buat PR, kawan-kawannya yang lain kan pasti iri gitu kan. Jadi kita kan maksudnya yang harus memberikan kayak apa sih untuk dia itu memberikan
tindak lanjut gitu, biar dia melakukannya, biar buat PR gitu. Gimana Berarti menurut Ibu? dia jadi masalah juga ya Bu di kelas ya, Iya, gara-gara perbuatan anak tersebut jadinya berdampak ke anak lain, ikut-ikutan nggak buat PR juga ya Bu Iya, ya, Bu. karena dia nggak buat ya. Nah, Jadi dengan permasalahan itu kira-kira ada solusi nggak dari Ibu Wilda sendiri? itulah Bu, rencana saya sih, saya ingin menghubungi lagi kedua orang tuanya. Misalnya apa sih maksudnya kata teman-temannya sih kan, karena dia kan habis pulang sekolah tuh bantu ayahnya apa namanya ke sawah kayak gitu kan. Jadi maksudnya saya ingin konfirmasi lagi kepada orang tuanya, gimana, apa betul seperti itu, apa dia ke sawah kek, atau memang apa teman-temannya hanya teman-temannya saja yang berbicara seperti itu gitu Bu. Iya. Dari solusi yang Ibu terapkan tadi itu belum 100% berjalan lancar ya Bu ya? Belum Bu, karena belum saya terapkan, maksudnya belum saya diskusikan lah sih Bu, maksudnya ini akan. Jadi langkah kedepannya apa yang ingin Ibu lakukan agar anak ini tidak lagi melakukan kesalahannya itu, Iya. tidak lagi tidak membuat PR. Kira-kira kedepannya bagaimana Ibu? Kedepannya saya ingin seperti itu tadi Bu, menghubungi orang tuanya dulu, maksudnya saya ingin bertanya. Kemudian saya ingin membuat seperti apa namanya tuh seperti nota catatan, misalnya jika ada PR saya ingin kasih catatan itu agar orang tuanya bisa membaca gitu Bu. Jadi kan jadi orang tua juga, oh ternyata ada PR. Mungkin orang tuanya selama ini nggak tahu ada pekerjaan rumah gitu. Jadi pun mungkin apa dia tidak pernah mengatakan gitu Bu. Seperti itu rencana saya Bu. Alhamdulillah ya, bagus sekali ya ide dari Ibu Wilda untuk membuat hal seperti itu biar ada perubahan dari anak tersebut ya. Iya Bu. Selanjutnya kira-kira siapa saja yang terlibat dalam yang akan Bu Wilda lakukan perubahan untuk anak tersebut? Saya libatkan ya tentunya orang tua Bu. Kemudian saya akan libatkan juga mungkin teman-temannya gitu untuk selalu mendukung dia ke depannya gitu Bu. Maksudnya memberi motivasi kepada siswa saya tersebut gitu. Kapan nih akan Ibu Wilda lakukan tindakan selanjutnya? Rencana sih pulang sekolah besok saya ingin langsung menemui kedua orang tuanya gitu. Langsung saya mau pergi ke rumahnya Bu gitu. Bagus sekali, lebih cepat lebih baik ya, karena hal yang baik itu jangan kita tunda-tunda, lebih cepat lebih baik ya. Oke Bu Wilda, seperti kata bijak mengatakan hal baik itu jangan ditunda-tunda. Mantap Bu Wilda, lanjutkan ya niat baiknya. Oke, sesi coaching kita selesai Bu Wilda. Jadi gimana nih perasaan Bu Wilda saat kita melakukan coaching tadi? Alhamdulillah senang sekali, akhirnya saya bisa menemukan solusi. Sebenarnya memang ada sih apa namanya keinginan saya seperti itu, cuma masih di dalam pikiran, belum saya ini. Tapi ini sudah menemukan solusi, udah berbincang dengan ibu, jadi udah mantap gitu Bu. Solusi dari saya sendiri, maksudnya dengan bantuan ibu. Terima kasih banyak ya Bu ya, sudah memberikan pencerahan bagi saya. Alhamdulillah ya, semoga bermanfaat untuk Bu Wilda. Terus dengan adanya Bu Wilda bercerita ke saya permasalahan Bu Wilda di kelas, mungkin bisa menjadi tidak terbeban lagi ya Bu Wilda Iya. dengan permasalahan yang ada itu. Iya Bu. Terus ya Bu Wilda, alhamdulillah saya juga senang mendengarnya permasalahan Bu Wilda sudah teratasi. Ke depan kalau Ibu Wilda mau sharing lagi boleh ya Bu Wilda, dipersilakan. Iya, makasih Bu ya. Udah mau mendengar curhatan saya yang yang gimana gitu ya. Mudah-mudahan Ibu besok-besok masih mau mendengarkan curhatan saya lagi ya Bu. Bagus sekali dengan tindakan Bu Wilda itu, saya apresiasikan. Semoga Bu Wilda lebih maju lagi, lebih sukses lagi ya Bu Wilda. Iya. Saya di sini mohon maaf, apalagi coaching kita hampir selesai. Kalau ada kata-kata saya yang mungkin salah, saya mohon maaf. Terima kasih Ibu Wilda.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, Ibu Hilda. Iya, bagaimana tadi proses coachingnya Bu Linda? Ya, alhamdulillah Bu ya. Pada saat melakukan coaching tadi, saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai. Saya juga merasa sangat bahagia bisa bercerita bersama Ibu dengan coaching, sehingga semua permasalahan-permasalahan yang saya hadapi, yang dihadapi coaching itu bisa disampaikan dengan terpapar rapi ya Bu. Masya Allah ya, tadi juga saya melihat proses coaching yang Bu Linda lakukan tadi sangat berjalan dengan lancar. Nah, baik Bu Linda, nah pada saat coaching tadi itu, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian Ya. dari pengembangan yang Ibu harapkan tadi, kan Ibu tadi pingin mengembangkan cara pertanyaan berbobot ya kan, Iya. atau mendengar dengan aktif. Nah, coaching tadi kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi, Bu? Apa Iya. saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi? Iya, jadi setelah saya melakukan coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus terhadap coach, yaitu dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur cerita dari coach tersebut. Masya Allah ya, berarti kompetensi Ibu tadi sudah tercapai ya Bu ya. Tujuan, indikator, pengembangan yang Ibu harapkan tadi alhamdulillah sudah tercapai ya Bu ya. Alhamdulillah menurut saya sudah Ibu. Oke Bu Linda, izinkan saya ingin menyampaikan hasil pengamatan saya setelah melihat proses coaching yang Ibu lakukan. Nah, jadi menurut saya itu proses coaching yang Ibu lakukan tadi sudah berjalan dengan sangat baik Bu, dengan sangat baik, dengan sangat lancar, ya kan? Di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching yang sesuai dengan alur cerita tadi. Ada tujuan, ada identifikasi masalahnya, ada rencana aksinya, ya kan? Ada serta tanggung jawabnya. Nah, saya melihat tujuan kepada coach tadi dalam sesi coaching itu mengarahkan beliau untuk identifikasi tadi terhadap masalah sudah terlihat sangat jelas ya Bu ya. Iya, Ibu. Lalu ketika merencanakan aksinya juga saya melihat untuk menyelesaikan permasalahannya juga sudah dilakukan sangat jelas oleh si coach tadi tersebut. Nah, jadi dengan pelakuan pertanyaan berbobot tadi Ibu sudah sangat mengarahkan si coach tadi. Iya. Lalu saya melihat juga ketika dalam tanggung jawab si coach tadi juga Ibu sudah mengarahkan dengan sangat baik sekali ya Bu ya. Iya, Ibu. Dan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Dimana tadi saya lihat juga Ibu sudah fokus terhadap si coach ini. Nah, artinya Ibu sudah memiliki kesadaran penuh atau Ibu sudah melakukan kehadiran penuh terhadap proses coaching tadi Bu ya. Iya Ibu. Nah, jadi dari situ saya juga tadi mendengarkan beberapa pertanyaan yang berbobot yang Ibu sampaikan tadi kepada si coach tadi. Jadi saya mendengar, wah bagus sekali pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Ibu sampaikan. Nah, jadi penilaian itu membuat saya melihat keseluruhannya itu sangat bagus ya Bu Linda ya. Iya Ibu. Nah, Terima kasih. jadi fokus pada kompetensi pada saat observasi ya Bu ya. Terima kasih dari Ibu terhadap saya. Jadi hal tersebut merupakan fokus pada kompetensi pada saat observasi yang Ibu Linda tadi lakukan ya Bu. Iya Bu. Nah, menurut saya nih itu sudah sangat baik Ibu lakukan. Kemudian Ibu juga mampu mencapai sesuai harapan. Nah, yang Ibu sampaikan pada saat praobservasi tadi. Jadi pada saat praobservasi tadi kan Ibu pinginnya begini-begini kan. Nah, itu alhamdulillah sudah tercapai ya Bu. Ya Ibu, saya sangat senang sekali mendengarnya Ibu. Terima kasih ya Ibu atas umpan balik yang Ibu berikan untuk saya. Baik Bu, sama-sama. Nah, dari hasil coaching yang kita lakukan tadi, kira-kira nih apa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lagi di dalam diri Ibu sendiri? Baik Ibu, saya berencana ke depannya nanti untuk terus latihan lebih intensif lagi untuk mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif, sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching ke depannya saya bisa bercerita banyak pada coach ataupun coach yang menyampaikan apapun
siapapun yang ada permasalahan sama coaching tersebut, saya bisa mengarahkan dia, menggiring dia ke pengambilan keputusan dari coaching tersebut. Masya Allah, baik Bu. Semoga apa yang Ibu harapkan untuk ke depan, kompetensi pengembangan dalam diri Ibu tersebut bisa sesuai dengan harapan Ibu nantinya ya Bu ya. Semoga juga kompetensi tersebut mencapai kompetensi yang betul-betul Ibu harapkan ke depannya ya Bu. Dan bisa dipraktekkan kembali. Baik Ibu, saya akan terus berusaha untuk melakukan praktik-praktik coaching sehingga kedepannya mudah-mudahan saya lebih baik lagi dari hari ini ya Bu ya. Oke Bu Linda, nah kira-kira nih ada hal lain nggak yang ingin kita diskusikan atau kita ingin curhatkan pada hari ini Bu? Gini Bu, jadi kalau menurut saya untuk saat ini sudah cukup. Mungkin nanti ketika ada permasalahan ataupun saya melakukan coaching lagi, saya minta kesediaan Ibu untuk mengobservasi saya lagi. Baik Bu Linda, terima kasih ya Bu Linda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.